Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GTK. Perkenalkan, nama saya Salma Hanafi SM. Sebagai tutor PKBM Taman Siswa, saya siap mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 kategori transformatif dengan judul Kolaborasi Tutor PKBM Taman Siswa melalui sigap, susun, integrasi, giat, adaptif, dan pantau. Mari wujudkan guru hebat Indonesia kuat. PKBM Taman Siswa memiliki dua lokus, yaitu di Limboto dan Bilihu. Di Bilihu terdapat 60 peserta didik, sedangkan Limboto memiliki 41 peserta didik. Masing-masing lokasi hanya memiliki 2 orang tutor yang bertanggung jawab sekaligus mengelola seluruh proses pembelajaran dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak dan jarak antar lokus yang berjauhan. Kami para tutor menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi sulit dilakukan secara rutin, komunikasi sering tersendat, dan jadwal pembelajaran kerap tumpang tindih. Dokumen pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, dan penilaian tidak terdokumentasi secara rapi, sehingga progres belajar peserta didik sulit dipantau secara real time. Pada awalnya, koordinasi antar tutor dilakukan melalui grup WhatsApp, namun media ini tidak mampu menampung kebutuhan kolaborasi secara utuh. Beberapa kendala yang kami hadapi antara lain, pertama, dokumen pembelajaran sering tidak tersimpan dengan baik. Kedua, setiap tutor bekerja secara terpisah dalam menyusun perangkat pembelajaran dan evaluasi. Dua kondisi tersebut menuntut perubahan cara kerja. Pertama, kami memerlukan kolaborasi antar tutor dalam menyusun perangkat pembelajaran dan administrasi lainnya. Kedua, kami membutuhkan perangkat pembelajaran kolaboratif yang terintegrasi lintas mata pelajaran. Ketiga, kami memerlukan fasilitas penyimpanan dokumen digital yang terstruktur dan dapat diakses bersama, agar setiap tutor memiliki acuan dan kata yang sama. Berdasarkan kebutuhan tersebut, saya menggagas sebuah sistem bernama sigap, singkatan dari susun, integrasi, giat, adaptif, dan pantau. Sigap dirancang sebagai wadah kolaborasi tutor PKBM Taman Siswa untuk mempermudah penyusunan, penyimpanan, dan pemantauan seluruh dokumen pembelajaran. Sistem ini tidak hanya menyatukan administrasi pembelajaran, tetapi juga memperkuat budaya kerja kolaboratif di antara para tutor. Inilah yang kemudian saya wujudkan dalam praktik baik berjudul Kolaborasi Tutor PKBM Taman Siswa melalui sigap, sebuah langkah menuju pengelolaan pembelajaran yang lebih terpadu, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dalam penerapan sigap di PKBM Taman Siswa yang berlokasi di 2 tempat, Limboto dan Bilihu, kami menghadapi berbagai tantangan teknis, kultural, dan manajerial. Tantangan pertama adalah keterbatasan kemampuan tutor dalam menyusun perangkat ajar mandiri. Tantangan kedua muncul dari kesulitan memahami struktur dan fungsi fitur dalam sigap. Ada tutor yang masih bingung membedakan di mana harus menaruh bahan ajar, refleksi, atau jurnal pantauan. Tantangan ketiga adalah keraguan terhadap pemanfaatan sigap. Sebagian tutor merasa koordinasi cukup lewat WhatsApp atau pertemuan langsung. Mereka belum melihat bukti konkret bahwa sigap dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Tantangan keempat terkait perbedaan format dan gaya antar tutor ketika semua RPP dan bahan ajar diunggah. Tantangan kelima adalah menjaga keberlanjutan pemantauan pembelajaran atau dimensi pantau. Karena padatnya tugas, tutor sering menunda pembaruan jurnal dan refleksi sehingga data kemajuan peserta didik tidak selalu akurat. Terakhir, menjaga mutu pembelajaran di tengah keterbatasan tutor dan jarak lokasi juga menjadi tantangan besar. Sigap memang membantu, tetapi keberhasilan tetap tergantung pada komitmen dan kolaborasi nyata antar tutor untuk memastikan pembelajaran di Limboto dan di Bilihu tetap inklusif, adaptif, dan setara. Langkah 1. Pemetaan kebutuhan PKBM. Tim tutor meninjau kondisi nyata di kedua lokus mencakup 1. Data peserta didik, biodata, kehadiran, capaian belajar, asesmen. Kedua, dokumen pembelajaran, RPP, bahan ajar, LKPD, instrumen, evaluasi. Ketiga, sistem evaluasi dan refleksi, proses penilaian terpisah di masing-masing lokasi. Keempat, kolaborasi digital, kebutuhan ruang kerja bersama untuk dokumen dan refleksi.
Hasil pemetaan ini menjadi fondasi pengembangan fitur sigap agar sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Langkah 2. Pembentukan tim kolaborasi dan desain awal sigap. 1. Pembagian peran. Tutor memiliki peran masing-masing, yaitu 1. Salma Hanapi sebagai koordinator dan penggagas utama dan konsep sigap. 2. Firman Hasan mengembangkan sigap membuat fitur-fitur terstruktur. 3. Reja Bouti mencari bahan ajar berupa PPT, modul, dan video pembelajaran. 4. Regina Ahmad mendokumentasikan seluruh dokumen kegiatan. 5. Sementara semuanya berkolaborasi menyusun RPP, bahan ajar, dan evaluasi yang diupload pada fitur integrasi. 2. Workshop desain awal. Tutor praktik langsung menggugah dokumen, mengatur jadwal, memantau progres peserta, dan menyesuaikan tampilan sistem. 3. Standar kolaborasi. 4. Simulasi kolaborasi. Hasil semua tutor memahami peran, terbiasa dengan alur digital, dan sistem siap digunakan tanpa kebingungan. Langkah 3. Implementasi kolaborasi sigap secara bertahap. 1. Membuka akses dan mengatur akun tutor. 2. Simulasi pengisian konten. 3. Kolaborasi dan integrasi dokumen. 4. Pemantauan dan refleksi. 5. Penyempurnaan kolaborasi. Saya tutor PKBM Polohungo. Jujur saja, apa yang dilakukan PKBM Taman Siswa dengan sigap membuat PKBM lain, termasuk kami, terpacu untuk berbenah. Dan hasilnya nyata, dokumennya rapi, evaluasi terpantau, dan semangat tutor meningkat. Saya pikir inilah arah baru pendidikan kesetaraan. Bukan sekedar mengejar ijazah, tetapi membangun sistem kerja yang hidup dan berkelanjutan. Sigap adalah buktinya. Terima kasih. Sebagai tutor PKBM Karya Insan Berdaya yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan kesetaraan, saya jarang melihat inovasi yang tumbuh dari kebutuhan nyata seperti sigap. Apa yang dilakukan PKBM Taman Siswa bukan hanya inovasi teknis, tapi gerakan moral untuk menata cara kita bekerja sebagai pendidik masyarakat. Sigap menegaskan bahwa kolaborasi bukan wacana, tapi sistem yang bisa dibangun, dijalankan, dan diwariskan. Belum sigap, kami kesulitan mengelola RPP dan bahan ajar. Dokumen sering tercecer. Berkat ide Ibu Salma Hanapi, sigap kini membuat kolaborasi lebih terarah. Kami bisa berbagai proses, memberi masukan, dan bekerja sebagai satu tim. Meski di dua lokasi berbeda, sigap bukan berarti sekedar alat, tapi ruang belajar bersama untuk tumbuh demi peserta didik. Saya Firman, tutor di PKBM Taman Siswa, yang mengembangkan sigap melalui Google Site. Awalnya, hanya ingin menyatukan dokumen agar tidak tercecer, tapi kemudian berkembang menjadi sistem kolaborasi yang hidup. Fitur-fitur seperti susunan materi, integrasi, giat, adaptif, dan pantau. Kami rancang bersama Ibu Salma Hanapi agar mudah diakses dan digunakan. Kini, semua tutor bisa bekerja lebih terarah, transparan, dan efisien. Sigap bukan sekedar laman digital, tetapi wajah baru budaya kerja kami. Saya Regina, saya tutor di Lokus Biluhu. Awalnya jarak menjadi tantangan, tapi berkat ide Ibu Salma Hanapi tentang sigap, kami kini berkolaborasi nyata dengan rekan di Limboto. Tidak lagi bekerja sendiri, kami bekerja bersama, menyatukan perangkat pembelajaran dan evaluasi. Dari lokasi paling jauh pun, kualitas pembelajaran tetap terjaga dan semangat kolaborasi tumbuh kuat. Belajar di PKBM Taman Siswa terasa lebih teratur dan menyenangkan. Guru selalu siap membantu kami ketika kesulitan. Saya senang belajar di sini karena materi disampaikan jelas dan guru selalu memperhatikan kami satu persatu. PKBM Taman Siswa, The best, the best, the best.